Itu berkata, aku bersyukur kepadamu. Jadi yang pertama-tama mujizat itu terjadi ketika di dalam ayat terakhir dikatakan jiwaku benar-benar menyadari tentang pekerjaan Tuhan dulu di dalam diri kita. Bukan pertolongannya, tapi apa yang Tuhan buat dalam diriku dulu ini. Aku bersyukur dulu. Jadi kalau saya belum mampu bersyukur dengan apa yang ada pada diriku ini, belum akan ditambahkan yang lain-lain. Jadi saya bilang sama Bapak ini, saya bicara Bapak, selama 3 bulan ini ketika Tuhan memberi tambahan hidup kepadamu, ada yang berubah enggak? Bagaimana doamu? Bagaimana dengan cintamu kepada istrimu dan anak-anakmu? Ada yang berubah tidak? Ada kerinduan untuk berkata, Tuhan kau baik, ada tidak? Kalau tidak, pekerjaan Tuhan tidak ada artinya, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sana. Maaf, Bapak Ibu Saudara yang pernah berbuat baik kepada temanmu, ya, dan temanmu itu tidak mengatakan apa-apa, apa yang ada dalam hati kita? Ada beberapa bilang, tahu gitu gak aku tolong dia. Kalau tahu begitu, sudahlah. Setiap kali kita mau berbuat baik juga kita mikir, jangan-jangan nanti malah saya kena getahnya, katanya begitu. Ya Bapak Ibu Saudara, kita aja rasa tidak nyaman, apalagi Tuhan sebenarnya. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada masalah. Kita baik gak baik, Tuhan tetap baik saja. Tapi akibatnya kita menjadi semakin tidak baik, semakin tidak baik. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan ini tidak mempengaruhi kebaikan Tuhan dalam diriku? Kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh berubah dalam kualitas hidupku, bukan Tuhan yang rugi, kita yang rugi. Kalau cintanya terus, kalau Bapak Ibu mengasihi seseorang dan orang itu tidak berubah cintanya, manusia kesel, tapi Tuhan tidak kesel. Tapi yang Tuhan mau mujizat yang pertama, seperti air anggur itu ya, adalah ayat ini. Saya merenungkan dalam-dalam begini. Ternyata pemazmur itu menyadari. Jadi mujizat yang pertama yang dia alami pemazmur ini adalah bukan dia mengalami pertolongan Tuhan. Ya, panennya bertambah banyak. Kemarin kami pergi ke negeri Usang, Bapak Ibu. Ada negeri Usang di Siantar. Kami tim ke sana itu, ada bapak-bapak bersaksi begini, Om, ada mujizat banyak yang terjadi sama kami. Dan ada 2 hal yang saya dengar. Itu lahiriahnya. Tapi pertama itu hatinya dulu. Kami punya ladang pisang itu agak dekat hutan dan banyak monyet ya. Monyet itu makanannya pisang. Tapi Om tahu gak, kalau pisangnya sudah menjadi tua dan mulai beberapa masa, gak ada satupun monyet-monyet ini yang datang makan, kecuali yang jatuh. Kenapa bisa? Ya saya doakanlah. Saya kan mengasihi Yesus katanya. Saya bilang amin. Yang satu mendengar itu harus bersaksi juga. Saya juga Pak. Apa? Saya punya kebun sawit. Sudah 4 tahun tidak pernah dipupuk. Tapi buahnya tetap sama dengan yang dipupuk. Kenapa? Saya doakan. Pupuknya dari doanya. Saya kemarin pergi ke ladangnya Pak Sino Haji. Ya, Pak Sino Haji belum praktekkan, nanti praktekkan. Nanti saya mau ke sana, saya mau doakan tiap apa itu? Apa? Ya, kenapa Ibu kok buahnya nggak besar? Jangan dipupuk nih Om. Nggak dipupuk nggak apa-apa, yang kita didoakan. Tapi kalau didoakan bisa beli pupuk, belilah pupuk. Kan gitu kan? Kadang-kadang kita nggak punya pupuk kan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena berkat mengalir dari hati kita. Haleluya. Mujizat kita yang pertama adalah kesadaran bahwa Tuhan dapat mengubah kualitas hidup kita. Untuk menikmati kualitas hidup kita itu indah. Saya menyadari sesudah saya ketemu Yesus, sudah saya berubah. Saya belajar mengucap syukur sekalipun belum semuanya saya dapat. Tapi dengan mengucap syukur itu, Tuhan sayang buat saya. Kalau Bapak itu mengucap syukur, Tuhan sayang kepadamu juga. Amin. Saya bilang sama Bapak yang sakit begini, coba saya mau tantang Bapak begini. Coba 3 bulan sampai Desember Bapak cari Tuhan.
Bapak kan nggak bisa kerja, saya bilang nggak bisa menghasilkan duit. Yang kerjamu sekarang berdoa di rumah. Berdoa baca Alkitab. Orang berkata begini, nanti kamu jadi pendeta ya, jangan khawatir. Pokoknya baca dekat Tuhan. Kalau orang dekat Tuhan lebih dia akan dapat upah. Ada upahnya orang yang baru dekat saja sudah ada upahnya. Saya cerita sama dia. Saya ditelepon teman saya, ya Pak Robi Meir, dengar ya, yang kapan karena mau bantu itu meninggal. Pak Pendeta meninggal itu Pak Robi. Saya ikutlah melayat. Ikut kami sana. Gak ada yang kenal, semua orang gak kenal, hanya berempat aja kami kenal di sana. Pak Pendeta selesai ini kemana? Nah, kemana-mana. Makan bubur yuk. Mau ya? Maulah, masa gak mau, saya bilang. Tawarin mah? Nah, saya cerita sama bapak itu, Pak, kalau kita dekat orang kaya, itulah apa? Ada cipratannya Pak. Sekalipun hanya bubur. Tapi saya waktu bayar bubur 4 porsi itu 250.000. Padahal porsi di Tanjung Sari itu paling bubur paling 14.000. Kali 4 hanya ya. Ini yang dekat orang ada tabiasnya, apalagi dekat Tuhan, dekat Yesus. Berani berkata amin? Coba bilang kiri kanan, dekat Yesus ada upahnya, ada tabiasnya. Kualitas hidup kita berubah, bukan soal buburnya, kualitasnya itu loh. Bapak Ibu tidak akan mudah susah, tidak mudah lagi sakit hati, tidak mudah lagi patah semangat. Kualitas hidupnya berubah. Tetap bisa sukacita sekalipun masih kurang ini dan kurang itu. Haleluya. Siapa di sini yang sudah cukup semuanya beres, sempurna? Ada? Gak ada, hanya Tuhan yang sempurna. Ya, kemarin saya nonton perdebatan antara CP sama orang sana bilang, Tuhan menciptakan manusia itu tidak sempurna katanya. Dibuat tidak sempurna. Marah si CP, Christian Pring. Apa alasanmu Tuhan buat? Kenapa Tuhanmu bilang bahwa manusia itu dicipta tidak sempurna? Bingung jawabnya. Kita ini dicipta awalnya sempurna. Siapa itu? Siapa yang sempurna? Adam itu sempurna. Sempurna dia. Karena dia telanjang, tidak malu. Siapa yang berani sih telanjang gak malu? Ya, itu artinya sudah miring. Tapi di Alkitab bukan orang miring yang tidak tahu malu, orang yang penuh kemuliaan. Adam dan Hawa itu tidak malu telanjang karena mereka penuh kemuliaan. Kita dicipta sempurna. Dan Tuhan ingin kita juga sempurna. Kalau sekarang belum sempurna karena iblis merusak yang baik, kita berjuang untuk menerima kasih karunia Allah itu. Haleluya. Jadi yang pertama saya rindu untuk kita sekalian, mujizat yang pertama itu pikirkan begini, Tuhan, aku tahu loh Tuhan, aku butuh ini dan itu. Tuhan tahu nggak? Tahu juga. Kita berkata sebelum kamu ngomong pun aku sudah tahu katanya kan. Tapi yang Tuhan mau yang pertama adalah kualitas hidup kita yang diubah bersama Yesus. Ketika kita tahu bahwa di dunia ini ada orang yang mencintaiku. Tuhan, susahnya aku memang, tapi aku tidak sendiri. Banyak orang berkata, Tuhan aduh kasihan kali, di rumah ini banyak orang tapi sepi kali hidupku. Itu kualitas hidup yang tidak benar. Rame bersama teman-teman yang ngobrol, tapi rasanya hatinya sepi, gelisah kali aku Tuhan. Ini kualitas hidup yang belum mengalami perubahan. Bapak Ibu terima gaji, begitu terima, kok sikit, ini kualitas hidup yang belum diubahkan. Ya, kita lihat sesuatu itu langsung belum, aduh, cuma sikit. Aduh, cuma sikit. Ini adalah kualitas hidup kita. Kita mau belajar, mau sedikit, mau banyak, yang kita terima itu ada Tuhan di sana. Tuhan akan mencukupkan. Memang gaji ini Tuhan akan habis minggu kedua. Tapi minggu ketiga akan ada gaji yang kedua. Minggu ketiga ada gaji yang lain, ada gaji yang lain. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kenapa? Coba kita lihat. Kita lihat. Aku bersyukur. Apa yang disyukuri pertama? Yang disyukuri pertama pemasukan adalah Tuhan itu membuat kita itu dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Jadi Tuhan membentuk diri kita itu, ya kalau sekarang orang bisa membentuk robot, ya karena ada contohnya. Zaman dulu kan belum ada. Tuhan waktu buat mencipta manusia itu kan belum ada contohnya. Dia punya
ciptaan kreasi yang luar biasa. Ini hebat ini. Tidak bisa, sampai sekarang belum ada orang yang bisa meniru seperti kita ya. Sekalipun sudah di Jepang ada robot-robot yang melayani cewek segala macam, tapi gak ada yang seperti kita. Haleluya, karena kita ini ciptaan yang ajaib, dahsyat dan ajaib. Sekalipun wah Tuhan, wajahku ini pas-pasan, itu ajaib loh dibuat. Haleluya. Tinggiku ini gak seberapa, Tuhan buat kamu dahsyat. Haleluya. Coba lihat kiri kanan. Mungkin kita banding-bandingkan, kenapa aku gak secantik dia, kenapa gak seganteng dia, gak seberuntung dia ya, kenapa gak seputih dia. Sekarang orang-orang putih di barat itu pergi di Bali telanjang supaya hitam. Ini ada satu Papua satu, nanti ketawa ya. Ini temannya Om siapa dulu yang pergi itu? Dan Jano dari kampung jauh sekali, tanya sendiri. Oh jalan kaki, wah seminggu nggak sampai itu, 2 minggu, 3 minggu. Ya Bapak Ibu. Kalau kita banding-bandingkan, kita ini yang hitam pengen putih, yang putih pengen hitam, susah. Tapi apapun ceritanya yang ada pada kita ini dahsyat luar biasa. Haleluya. Makanya suamimu bilang, Mama cantik, langsung berbunga. Ya. Pagi-pagi istrinya bilang, Papa baik sekali, senyummu manis. Dan dalam hati mikir, mau ada maksud apa ini? Tapi laki-laki, perempuan, suami, istri siapapun, kalau dipuji itu rasanya seperti kita ada di angan abang awun saja, melayang. Ya, makanya carilah orang yang suka memujimu, yang suka gombalimu. Ya. Ada cewek-cewek itu paling nggak bisa kena gombal. Tahu gombal ya? Gombal itu kali lap itu loh. Jadi kalau dipuji itu sudah langsung segala-galanya. Iya. Laki-laki suka memuji itu juga ada maksud-maksudnya. Saya kenal beberapa orang yang suka memuji. Perempuan-perempuan cepat lengket sama dia karena dengan kata-kata yang manis. Tapi kata-katanya tidak semanis hatinya. Apalagi dompetnya. Ya, hanya kata-kata yang manis. Ya, senyumnya manis, tapi tidak semanis, tidak setulus hatinya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar bahwa diri kita itu dikasihi dan dicipta dengan cara yang dahsyat oleh Tuhan, itu sudah awal dari mujizat dalam diri kita. Proyek jemaat yang saya kerjakan sekarang ada 2 buku. Nanti saya akan sampaikan kepada ketua-ketua Jerum bahwa kita akan belajar 2 poin sederhana dalam beberapa bulan ke depan. Yang pertama adalah keyakinan Tuhan itu mengasihi saya. Kalau kita dikasih Tuhan itu gak terlalu peduli dengan dikasih orang atau enggak, ya kan? Makanya ada orang sampai kemarin saya nonton TV itu hanya untuk melicinkan mukanya aja 10 juta. Padahal kalau sang Pak Obed gak pakai 10 juta itu, pakai semen gosok aja licin. Iya kan? Ya, nanti gosok aja mukanya Pak biar licin Pak. Gak perlu 10 juta Pak. Nah, orang melicin wajahnya supaya apa? Smooth, ada smoothie. Iya, pemutih, glowing, wah macam-macam. Itu duitnya banyak itu, hanya supaya apa? Cantiknya aku Pak. Sebenarnya kita bercantik. Saya bilang sama istriku nih, kalau dia tanya, gimana Pak? Mama itu cantik, dari awal sampai akhir cantik saja. Ya, mau badan besar, badan kecil, dia tetap cantik. Mau bukanya gini, tetap cantik. Dia pakai kacamata model apa aja cantik dia. Nah, kalau saya bilang jelek nanti wah bahaya. Ya. Tapi memang kita sekalipun tidak ada yang mengatakan siapa-siapa, kita tahu Tuhan menciptakan kita ini dahsyat dan ajaib. Ya, saya beri pujian. Sekarang anak saya udah mulai remaja, sekarang suka cengengesan dia. Kami berdua suka mengamati dia. Kami udah ngomong gini, Pak, anakmu itu cantik ya. Aku bilang iyalah, cantik. Ujungnya kan dulu pesek, sekarang nggak pesek lagi. Niru siapa ya Ma? Niru siapa Pak? Ya mamanya sama bapaknya. Masa dulu tetangga?
cantik dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapati dan menyadari ada yang ajaib dalam diri kita bahagia. Amin. Bukan karena Bapak Ibu punya duit banyak. Banyak orang punya duit malah tersesat. Orang punya harta banyak malah berantem. Kita yang punya sedikit berantem, punya banyak lebih parah lagi. Jangan itu hanya tambahan saja. Yang utama adalah kualitas hidup saya berubah ketika saya bersama Yesus. Hari-hari saya isi dengan sesuatu yang berkualitas. Apa itu? Berkualitas itu seperti apa? Contoh begini. Ini sepatunya Pak Noel ini mahal ini. Gak kamu selesai tahu mahal ini ya. Ini kalau dibuat jalan ke ladangnya Pak Janji nggak cepat rusak. Saya punya sepatu lain. Saya telepon anak saya, Bang, sepatumu bagusnya Adidas. Bagus tuh Pak. Yang beli sama Om Karis. Saya pakai jalan pulang dari sana. Akhirnya saya menemui bengkelnya Pak Lubis. Pak, sudah tertawa dia Pak. Itu kualitasnya nggak pas. Tapi saya yakin sepatu ini kalau dibawa jalan sana pulang balik 3 kali nggak rusak. Bener kan Pak? Mahal itu. Ya kan? Itu kualitas. Kualitas itu bicara ketahanan. Ketahanan untuk menghadapi cuaca, keadaan, situasi yang tidak baik. Siapa di antara kita yang di rumah baik-baik terus? Yang istrinya selalu bermasmur tiap hari. Di rumah yang suaminya bawa pulang uang, Ma, banyak uang nih Ma, bersyukur Ma. Siapa yang selalu begitu? Siapa yang di rumah masaknya nggak pernah kasinan? Ada saja yang kurang dalam hidup kita, di rumah kita. Bahkan maaf, begitu bangun tidur, kita menyadari ada banyak yang kurang dalam tubuh kita ini. Bener gak? Yang tadi malam tidur gelisah, ngorok-ngorok, buntu hidungnya, ada yang kurang. Ya kan? Gelisah gak bisa tidur, pusing, ada yang kurang. Begitu bangun, ada sakit perut lah, yang pegel lah, yang kram. Ada sementara tidur saja kakinya bisa lurus itu apa namanya? Naik betis. Ya kan? Gak ada yang sempurna. Apalagi ini yang Ibu Tara yang di dalamnya ada bayinya ini. Wah, di dalam boleh lari kemarin waktu penyembahan goyang-goyang, dilihat orang Saris. Ih, perutnya Ibu Tara bergoyang-goyang katanya. Hati-hati kamu orang penyembahan lihat perutnya Ibu Tara tadi. Siapa? Oh, Bang Dedi. Bang Dedi ternyata dia. Ih, perutnya Ibu Tara goyang-goyang. Ya, anaknya di dalam menyembah Tuhan bereaksi bersuka cita, amin. Tapi mamanya pasti bilang, aduh Dek, jangan goyang kali lah Dek. Pasti gitu kan. Jadi siapa di antara kita yang menjamin hidup ini akan baik-baik saja, aman, tidak ada mati? Tidak ada. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan baik buat kita, kualitas kita akan diubahkan. Kita akan tahan terhadap keadaan-keadaan itu. Ya, sedikit kurang duit tidak apa-apa, besok pasti ada. Begitu. Dari zaman kita menikah pertama, ya Pak Yusuf, sejak pertama menikah banyak kali uang kita kurang, ya maaf. Tapi sampai sekarang masih hidup juga, ya. Makan ikan asin terus, tapi juga bisa sehat. Oh, nggak pernah, mereka nggak jual ikan asin. Iya, wah dahsyat itu. Ya, bisanya kita. Itu mujizat, haleluya. Saya pengen kita mengerti apa itu mujizat, apa itu pekerjaan Tuhan, apa itu kuasa Tuhan. Bukan dari ciptaan-ciptaan keadaan yang lahiriah ini, tapi yang ada di dalam diri kita ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kita harus menyadari itu. Ketika kita menyadari ada perbuatan Tuhan yang ajaib dalam diri kita sudah bahagia dengan diri kita dulu. Dan kalau orang sudah bahagia dengan dirinya sendiri bersama Tuhan, kita bersama siapa tetap bahagia. Ya, Bapak Ibu kalau lagi gak enak hati sama dirinya sendiri, sama orang kemana-mana gak enak. Orang juga gak enak lihat mukamu. Tapi mulailah dengan mengucap syukur. Haleluya. Saya melihat ini luar biasa. Ya, terus kan dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, apa yang Tuhan buat dalam diri kita. Jangan dulu di luar sana, di dalam diri kita. Ini kan berkata apa yang kau buat, apa yang kau buat di dalam diriku ini loh. Jadi rumusnya mestinya adalah saya pribadi dengan Tuhan, baru saya keluarga.
begitu. Tapi intinya itu adalah saya pribadi dengan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menyadari ini, hidupnya akan bahagia. Itu bahagia sudah sekian persen dapat gitu loh ya. Nanti lain bahagia lain ditambahkan. Anak-anak muda akan bahagia dengan keadaanmu ketika engkau menyadari Tuhan itu mencipta engkau dengan ajaib. Kita udah senang dengan keadaan ini. Selanjutnya ditambah itu akan tambah besar lagi gitu. Haleluya. Nah, yang penting adalah bagaimana jiwa kita benar-benar menyadari. Saya mau ajak kita memelototi dulu kata jiwaku. Sama-sama, jiwaku benar-benar menyadarinya. Kenapa dikatakan jiwaku? Kenapa tidak dikatakan hatiku? Oke, ya, yang lihat Alkitabnya. Kenapa disampaikan di sana jiwaku? Kenapa nggak dibilang hatiku? Jiwa sama hati itu beda. Oke, ya kita lihat. Kenapa jiwa? Kenapa tidak hati? Kalau hati kita itu sebenarnya sudah menyadarinya, tapi jiwa kita itulah yang suka berkali-kali berargumen, ya, berkeberatan. Apa jiwa itu? Pikiran yang berkata begini, gimana kita berkata Tuhan baik, keadaanku seperti pikiran. Terus apa lagi selain pikiran? Kemauan. Apalagi yang terakhir namanya perasaan. Jadi kalau pikiran, kemauan dan perasaan yang berbicara lebih dominan di dalam diri kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu adalah mujizat, tidak bisa dilogikakan yang pertama. Kalau mau lihat kebaikan Tuhan harus percaya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Pernah baca itu? Coba baca itu. Mazmur itu ya. Aku akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi kita ini akan melihat kebaikan Tuhan. Nah, melihat itu bisa hatinya juga jiwanya. Tapi jujur jiwa kita yang paling susah. Karena jiwa itu menghitung-hitung, membanding-bandingkan, merasa-rasakan. Itu menyulitkan hati kita. Jadi itu yang sampai kepada pemazmur. Sudah dapat tadi? Mazmur 27 ayat terakhir. 13. Oke, makasih sudah ditemukan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat. Iya, aku percaya ini kan bicara hati. Sementara tadi bicara jiwa. Tapi mujizat yang pertama itu bicara hati dulu. Hatilah yang mengajari jiwa. Karena jiwa kita itu, ya, senior saya bilang jiwa manusia ini kurang ajar. Kurang ajar sama siapa? Sama diri sendiri aja kurang ajar. Contoh begini, kalau bapak ibu mendengar ada orang mau fitnahmu, terus ada pikiran masuk dalam pikiranmu, sampai di tempat itu bilang apa? Ya dia ngomong gitu kan tadi kan, ya gitu kan, jadi kan. Jadi jiwanya itu ngobrol sama pikirannya untuk hal-hal yang tidak baik. Ya ada orang ngomong pun kita menjadi jahat dalam ruangan kita, dalam kamar kita sendiri. Jadi pikiran, perasaan, kemauan kita inilah harus ditaklukkan dalam pengertian bahwa Tuhan baik mulai dari dalam batin kita ini. Bapak Ibu harus menaklukkan pikiran dan perasaanmu pada kehendak Tuhan. Mujizat itu tidak bisa dirasa-rasa. Ketika saya didoakan penuh Roh Kudus, yang belum penuh Roh Kudus nanti akan mengalami pengalaman yang lucu seperti saya. Didoakan penuh Roh Kudus, saya rasa kok gak datang dia. Katanya Roh Kudus seperti burung merpati. Saya lihat mana dia gak datang. Ya, akhirnya apa? 3 bulan saya gak bisa mengalami baptisan Roh Kudus. Pikiran saya ini menghalang, perasaan saya menghalang. Kalau mau ingin melihat mujizat Tuhan mulai dari hati kita. Amin. Jadi hati kita lah yang pertama harus mengalami mujizat, bukan yang lain-lain. Sesudah mujizat yang pertama di hati, nanti mujizat kedua akan ada di lingkaran yang kedua, namanya jiwa pikiran kita tadi itu mulai takluk kepada Tuhan. Tetap percaya sekalipun tidak melihat, tetap percaya sekalipun belum dipegang. Itu mujizat.
Haleluya. Saya rindu kualitas hidup kita akan semakin baik ketika kita bersama Tuhan. Tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh. Ya, apalagi pekerjaan jiwa itu apa? Mengeluh, putus asa, khawatir, takut, susah. Apalagi? Hah? Apa? Bersungut-sungut. Ya. Ngoceh itu juga termasuk jiwa. Ya. Itu cuma sejiwa. Ya, dan itu merusak di dalam diri kita. Sedikit ada tantangan, goyang. Ya. Bisa lihat, pernah nonton sirkuit motor GP ya. Siapa? Valentino Rossi Marquez. Itu motornya kecepatannya di atas 300 km per jam. Bapak Ibu ya, goyang. Tapi karena kualitas motornya itu bukan motor kita Supra, apalagi apa, Honda Revo, apalagi Beat lari 100. Taruh kata, motornya memang dimodifikasi seperti itu, orangnya dilatih. Kalau saya dikasih motornya si Rossi, ya naiknya cuma 60 km per jam, nggak ada gunanya. Kenapa? Itu kualitas kesungguhan kita, kesetiaan kita, ibadah kita, ketulusan kebenaran kita. Masa lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu kualitas hidup. Murid-murid diubahkan, kita juga diubahkan. Dari mana? Ketika kita menyadari Tuhan itu mengasihi kita. Cukupkan dulu kasih Tuhan dalam diri kita. Sudah Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku dimanapun aku ada, Tuhan pasti hidup. Anak-anakku akan dipelihara oleh Tuhan karena Engkau mengasihiku. Kalau itu terjadi, kualitas kita akan diubahkan. Haleluya. Jangan berkata, oh Tuhan percuma aja aku berdoa, percuma aku ibadah, percuma baca Alkitab, percuma puasa, menyembah dalam roh, ketemu Tuhan tapi tidak ada apa-apanya. Itu belum. Kalau sudah ngalami Tuhan dulu, semua akan diubahkan. Kualitas hidup kita diubahkan. Jadi saya berdoa, ayo semua Bapak Ibu, pemuda remaja, tekad kita jangan kejar berkat Tuhan. Jangan pikirkan kualitas yang di luar. Sekalipun nanti Bapak Ibu punya berkat, silakan beli yang berkualitas. Tapi kualitas pertama itu hati kita ini. Ketahanan kita untuk mengasihi Tuhan, ketahanan kita untuk mempercayai Yesus. Sekalipun keadaan kita belum baik, satu kali akan baik bersama Tuhan. Amin. Itu kualitas hidup yang diubahkan.